Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Leo Jayasudewo dengan NIM 09011382126133 kelas SKU 4 Bukit jurusan Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur pada von Neumann dan arsitektur pada Harvard. Ya, sebelum itu terima kasih telah mengklik video ini. Dan sekarang saya akan langsung menjelaskannya saja. Sebelum kita membahas tentang von Neumann atau Harvard, mikroprosesor itu memiliki sebuah CPU, yang dimana CPU itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, Register atau RU, dan CU, Control Unit, yang digambarkan menjadi satu seperti ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang von Neumann. Von Neumann itu adalah memiliki 2 clock cycle. Itu arsitektur ini mempunyai sebuah satu memori yang isinya berupa instruksi dan data. CPU hanya dapat membaca instruksi ataupun mengakses secara keseluruhan data sekuen ataupun satu persatu. Maka arsitektur ini memiliki 2 clock cycle. Kenapa 2 cycle? Karena kita mengakses instruksi dan data dalam satu memori, jadi harus dibedakan ketika ingin memanggil instruksi-instruksi tersebut. Jadi instruksinya mempunyai 2 cycle sendiri. Serta data juga mempunyai clock cycle-nya sendiri. Dan ada juga penjelasan address. Address bus ini yaitu jalur yang mengontrol address bus, pengalamatan datanya. Di sini juga ada data bus. Data bus itu jalur yang dilalui oleh data, mengontrol penggunaan antara address bus dan data bus. Dan data ini mengontrolnya. Lalu last hardware ini yakni 2 hardware yang terdiri dari satu CPU dan satu memori. Sedangkan Harvard ini satu CPU dan 2 memori yang tentu akan membedakannya dalam segi biayanya. Kelebihan dari model arsitektur von Neumann ini yaitu fleksibel, pengalamatan program dan datanya. Kemudian program selalu ada di ROM dan selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann juga memungkinkan sebuah prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data. Memori data itu ialah di RAM atau memorinya. Lalu ada juga kelemahan dari von Neumann itu sendiri, yaitu data bus tunggal menyebabkan instruksi untuk mengakses, sehingga program data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa melakukan overlapping. Jadi data itu dijalankan secara sekuens atau berurutan. Jadi tidak boleh beracak ya. Tidak bisa beracak maksudnya. Kemudian ada bandwidth program data, harus sama dengan bandwidth data. Setelah itu prosesor von Neumann juga membutuhkan jumlah clock PI, clock per instruction, yang relatif lebih banyak. Lalu kita beralih ke Harvard arsitektur. Harvard arsitektur ialah arsitektur yang memiliki 2 memori yang terbagi menjadi 2, yakni RAM dan berisi data ROM dengan berisi program instruksi. Arsitektur memiliki 1 clock cycle karena dapat membaca instruksi dan mengakses data secara bersamaan. Ya, seperti ini dia tuh bisa mengakses datanya di CPU, instruksinya address ke program memori, dan juga dia bisa melakukan variable address secara bersamaan. Faster karena mampu membaca. Ini mampu membaca sebuah instruksi dan mengakses data secara bersamaan itu, sehingga task yang akan mampu diselesaikan lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya tadi, yaitu von Neumann. Jadi Harvard ini lebih cepat ya. Setelah itu ada juga kekurangan dan kelebihan dari Harvard. Pertama,
Bandwidth program Harvard ini tidak harus sama dengan bandwidth datanya. Kemudian instruksinya dapat dilakukan lebih singkat dan lebih cepat karena dilakukan secara bersamaan tadi. Lalu, memori programnya data itu dilakukan secara terpisah ya. Memori program sama memori datanya dipisah seperti ini. Jadi dia bersamaan tapi terpisah. Setelah itu opcode atau operand yang dijadikan dalam satu word instruksi saja. Ada juga kelemahan dari Harvard arsitektur ini, yaitu tidak memungkinkan menempatkan data pada ROM. Nah, jadi dia tidak bisa menempatkan datanya pada sebuah read only memory ya. Jadi itu harus bisa membaca dan menulis juga. Jadi ya, harus dilakukan di RAM. Setelah itu, arsitektur Harvard ini tidak mungkin untuk mengakses data yang ada pada RAM. Nah, jadi dia ini bukan hanya tidak bisa mendapatkan data, dia ini bisa mendapatkan data ke ROM, ke RAM, tapi tidak bisa mendapatkan data ke ROM. Nah, tapi dia juga tidak bisa mengakses data yang ada pada RAM. Nah, data pada RAM ini tidak bisa diakses oleh arsitektur Harvard ini. Jadi, itulah ya perbandingan antara Harvard dan Neumann arsitektur. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan kepada semua penonton saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.